Halo Sobat CPNS, selamat datang di podcast Merajut Nusantara. Perkenalkan, saya Mai. Dan saya Lia. Hari ini kita angkat tema tentang visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, di sini kita sudah punya 3 narasumber hebat. Ada Mas Rizal, Hai. Mas Maloy, Halo. dan Mas Wisma. Halo. Oke, selamat datang Mas Rizal, Mas Bisma, dan Mas Maloy. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Wah, Harus semangat ya. alhamdulillah. Baik, tetap semangat. Oke. Ini semuanya tergabung di Kementerian Kehutanan, pasti punya rasa cinta terhadap kehutanan kita dong ya. Oh pasti, Pastinya. pasti banget. Terus kalau dari teman-teman semua nih, untuk menumbuhkan rasa cinta kita ke kehutanan, mulai dari kehutanan terus ke tanah air kita itu gimana? Ada yang mau mulai? Dari mana dulu nih? Mas Wisma dulu mungkin ya? Wah, kalau aku Boleh, sih boleh. sederhana ya. Kalau aku itu tentu ketika kita cinta tanah air kita, itu tentu kita harus cinta dengan kehutanan kita. Faktanya adalah 69% wilayah di Indonesia itu merupakan wilayah kehutanan, dan hampir sebagian besar kehutanannya itu ada yang dikuasai oleh kita dan ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita harus sama-sama menjaga nih antara kita sebagai pemerintah dan dengan masyarakat. Kita harus berkolaborasi untuk kemudian sama-sama menjaga flora dan fauna kita. Gitu. Benar banget. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Mas Rizal. Menurut Mas Rizal sendiri, apa makna dari visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air? Silakan. Oke, baik. Visualisasi bangsa dapat diwujudkan melalui 4 konsensus kebangsaan, yaitu pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, lalu ada Undang-Undang Dasar, lalu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Dalam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Visualisasi ini dapat kita tumbuhkan atau gambarkan nyata dengan kita wujudkan melalui persatuan bangsa dan toleransi dalam bersosial media atau berorganisasi di dalam dunia kerja maupun di luar dunia kerja. Bener banget nih Mbak. Jadi misal kalau saya lagi main sosial media itu saya sendiri masih sering menemukan adanya komentar-komentar rasis. Benar banget. Padahal kita masih satu bangsa. Nah, dari rasis itu seharusnya kita harus bisa menghindari supaya bisa mewujudkan nilai dari visualisasi bangsa itu sendiri. Dan juga kita bisa menyebarkan rasa cinta tanah air melalui postingan di Instagram tentang keindahan hutan kita dan juga keragaman yang ada di Indonesia ini. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, itu kan dari segi bersosial media nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut Mas Wisma sendiri, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa? Wah, ini menarik ini. Jadi untuk kita kemudian menggugah rasa cinta kita terhadap tanah air, itu sebenarnya bisa dengan mengkampanyekan tagline Bangga Buatan Indonesia. Faktanya adalah banyak produk di luar itu sebenarnya bersumber dari kita. Pabriknya ada di Indonesia, produsennya kita, SDM-nya itu juga dari kita. Jadi sebenarnya kalau dari segi kualitas, produk lokal pun nggak kalah gitu loh. Cuman permasalahannya adalah terkadang marketingnya, promosinya, ya baik dari pemerintah maupun dari kita sendiri, itu yang masih kurang. Nah, makanya perlu untuk kemudian kita memanfaatkan sosial media untuk lebih mempromosikan mereka. Contoh, banyak influencer-influencer yang mereka kemudian mendapatkan endorse, dan barang-barang itu kan lumayan tuh untuk kemudian mereka mempromosikan produk lokal. Nah, itu mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Entah itu dari kita yang memberikan fasilitas kepada UMKM atau mungkin dari kesadaran masyarakat sendiri, itu juga bisa. Benar-benar. Jadi kita harus harus lebih aware dengan produk buatan kita sendiri. Betul. Oke, kalau menurut Mas Maloy sendiri, kan kita sebagai gen milenial dan gen Z ya, antara tahun 90-an sampai 2000-an ini, kita lebih dekat dengan culture war namanya. Jadi kita
adanya perpaduan antara budaya barat, ada budaya lokal, budaya Eropa, Asia dan sebagainya gitu. Jadi apa menurut Mas Maula yang membuat budaya kita itu bisa lebih unggul dari budaya-budaya lain? Oke, Benar, menurut jadi- saya jangan kita percaya sama produk luar aja. Di produk lokal juga ada yang bagus-bagus kok. Misal kayak yang sedang naik daun itu kayak sepatu running. Nah, itu kita bisa coba, jangan cuman coba dari produk luar negeri aja. Bahkan produk lokal kita sendiri sudah bisa bersaing gitu dengan mereka. Sehingga nantinya timbul cinta tanah air. Selain itu juga kita juga bisa mengembangkan fashion dari berbagai macam budaya yang ada di tempat kita. Kita kan kaya akan suku. Jadi banyak sentuhan-sentuhan budaya, corak-corak yang unik gitu dari budaya kita, sehingga nanti dari fashion itu bisa mengangkat nama Indonesia juga. Seperti itu. Benar banget. Benar Mas Maloy, sepakat. Berangkat dari fashion, lalu budaya dan pariwisata, itu kita bisa gunakan platform media untuk mendukung itu semua. Apalagi di kalangan Gen Z dan milenial sekarang saat ini, banyak berkembang aplikasi sosial media seperti Instagram, TikTok, lalu YouTube. Bahkan banyak anak muda sekarang ini sangat antusias untuk menjadi influencer daripada menjadi pekerja kantoran seperti itu. Jadi ini adalah hal yang penting atau keuntungan kita sebagai penyelenggara kebijakan untuk memajukan atau meningkatkan budaya lokal kita ke dunia. Ini juga menunjukkan bagaimana kita dapat membela negara di bidang penguasaan teknologi dan kebudayaan, sehingga kearifan lokal yang berkembang di Indonesia dapat dikenal di mata dunia atau kancah internasional. Baik, nah tadi itu kan di bidang budaya ya, budaya Indonesia yang begitu luar biasa kayaknya. Nah sekarang kita bergeser nih ke isu lingkungan. Jadi kan Indonesia punya alam yang indah. Nah sebagai CPNS nih, mungkin dari Mas Wismanya ya, sebagai CPNS Kementerian Kehutanan nih, bagaimana sebenarnya visualisasi yang benar soal keindahan alam Indonesia yang sangat luar biasa? Jadi sebenarnya untuk ketika kita ingin memvisualisasikan keindahan alam di Indonesia itu paling sederhana itu dimulai dari sosial media kita dulu. Jadi kita di Instagram, di TikTok, di YouTube itu tidak hanya kita menunjukkan kayak vlog, kita jalan-jalan apa segala macam, tetapi kemudian sesekali lah kita manfaatkan sosial media kita itu untuk menunjukkan bagaimana kondisi alam kita, bagaimana kemudian kita memberikan contoh ketika kita menanam pohon, ketika kita membersihkan lingkungan kita seperti Pandawara Group, mereka membersihkan sungai-sungai kita, atau mungkin kita main ke Taman Nasional, kemudian kita membantu mereka untuk mempromosikan suasana alamnya seperti apa, kemudian nanti akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran masyarakat luar juga untuk kemudian datang ke Indonesia tuh gak cuma wisatanya ya paling jalan-jalan belanja apa segala macam, tetapi kemudian menikmati alam kita, menikmati flora fauna kita yang ada begitu. Karena ya di Indonesia kita yang paling kaya apa ya? Paling kaya kita ya dari sumber daya alam kita gitu loh. Salah satunya dari keanekaragaman flora fauna itu tadi yang bisa kemudian dimanfaatkan sebagai wisata dunia gitu. Benar banget Mas Wisma. Soalnya sering juga kita lihat kalau kita ketemu di alam yang indah nih, ada tempat wisata yang baru, itu pengunjung pasti banyak yang ini ya, yang foto, selfie gitu. Tapi nggak semua bisa menjaga, nggak semua bisa merawat keindahan alam Indonesia itu. Jadi itu harus mulai dari diri kita sendiri ya. Betul. Saya juga mau nambahin selain itu, kan tadi Mas Bisma tentang sosial media ya. Selain itu juga ada nih produk-produk kehutanan yang kita paling jago banget atau paling laris lah. Contohnya kayak kopi. Oh ya. Kopi itu kan kita beda tempat tumbuh, bisa beda rasa. Ya benar. Maka dari itu ada banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang
unik kopi-kopinya, sehingga nanti produk kopi itu bisa kita jualkan ke kancah internasional, sehingga mereka tahu nih keunggulan Indonesia ada di kopi dan macam itu. Ya kembali lagi ke yang tadi saya sebutkan di awal, kemudian kita harus mendukung dari promosinya kan, Betul. untuk kemudian kita bisa meningkatkan daya produksi dan penjualannya juga, begitu kan. Betul. Selain kopi juga kita bisa memasarkan kayu, produk hasil kayu, Betul. mulai dari batangnya, bahkan akar dan daun dan sebagainya gitu ya. Ya, Banyak betul. banget yang bisa kita manfaatkan dari sebatang pohon gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari pembicaraan hari ini, visualisasi bangsa saat ini sudah mengikuti zaman ya, bisa dilakukan secara langsung ataupun dari kita bersosial media. Nah, jadi sebagai CPNS jangan takut nih disebut nasionalis, beli lokal, buat karya, dan sebarkan kisah positif tentang Indonesia. Aksi nyata di sosial media kita, itulah visualisasi bangsa kita. Nah, menurut ketiga narasumber nih, apa nih aksi nyata yang bisa kalian lakukan atau pesan-pesan untuk orang di luar sana nih? Untuk masyarakat Indonesia, please jangan lupa kunjungi Taman Nasional kita, ikut promosikan Taman Nasional kita. Oke, kalau dari Mas Rizal atau Mas Malai? Oke, untuk masyarakat adat khususnya ini itu menjadi identitas kita yang mempunyai kearifan lokal dan menjadi simbol persatuan bangsa, sehingga itu perlu kita pertahankan dan kita lestarikan hidup masyarakat hutan adat. Oke, terakhir. Terakhir dari saya, jangan lupa lindungi satwa supaya anak dan cucu kita bisa melihat satwa itu di masa depan. Oke, terima kasih untuk Mas Malai, Mas Bisma, dan Mas Rizal. Sama-sama. Kita sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai generasi penerus bangsa, sudah pasti punya peran besar untuk masa depan Indonesia kita. Benar. Visualisasikan Indonesia yang kita impikan dengan aksi nyata. Baik, saya Mai, Dan saya Lia. pamit Pamit undur undur diri. diri. Salam bangga berbangsa dan bernegara.